Kita akan membahas drama kasus yang dibuat oleh Sambo CS. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua atau Brigadir J mencuat pada Jumat 8 Juli 2022. Saat itu Brigadir J diketahui tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Sambo. Dalam laporan yang dibuat, Ferdi Sambo melaporkan adanya kontak tembak antara Brigadir J dengan Baradae. Tembak-tembakan ini terjadi karena Brigadir J diketahui melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati, istri dari Ferdi Sambo. Informasi saat itu, ada 2 laporan yang dibuat pihak Ferdi Sambo ke Polres Jakarta Selatan dengan terduga Brigadir J, yakni pelecehan terhadap Putri Chandrawati dan percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Kedua anggota polisi ini sama-sama merupakan staf Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas, Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, motif penembakan itu adalah membela diri plus melindungi istri Kadif Propam. Motifnya adalah membela diri dan membela ibu, istri Kadif Propam, kata Ramadan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta. Ramadan mengungkapkan Baradae sempat mendapatkan ancaman dari Brigadir Joshua sehingga melakukan aksi bela diri. Kejadian aksi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae ini diduga terjadi akibat pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Kadif Propam Polri. Brigadir J disebutkan menodongkan pistol kepada istri Irjen Sambo di dalam kamar. Kemudian hal ini diketahui oleh Baradae karena istri Kadif Propam sempat berteriak. Namun Brigadir J kemudian melakukan tembakan kepada Baradae. Baradae kemudian membalas tembakan itu. Dan terjadi aksi saling tembak, Brigadir J pun tewas. Seiring berjalannya waktu dan desakan publik yang curiga adanya rekayasa di kasus tewasnya Brigadir J, pada 12 Juli 2022, Kapolri membentuk tim khusus Polri. Tim khusus tersebut melakukan investigasi melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM. Tugasnya yaitu mengungkap kasus tewasnya Brigadir J sesuai fakta, objektif, transparan, dan akuntabel. Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo kemudian dinonaktifkan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo di sela pengungkapan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Setidaknya, Kapolri Listio Sigit menyebut 4 alasan Ferdi Sambo dinonaktifkan, yakni alasan komitmen, objektivitas, transparansi, akuntabel dalam mengungkap kasus tewasnya Brigadir J oleh ajudan Ferdi Sambo, yaitu Baradae. Malam hari ini, kita putuskan untuk Irjen Pol Ferdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Untuk kemudian, jabatan tersebut, saya serahkan kepada Pak Wakapolri, kata Kapolri dalam konferensi pers, Senin 18 Juli 2022. Tentunya ini untuk menjaga agar apa yang telah dilakukan selama ini, terkait dengan komitmen, objektivitas, transparansi, akuntabel, betul-betul kita jaga. Agar proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi, lanjut Kapolri, saat ini sejumlah tahapan terkait penyidikan kasus tersebut tengah berjalan, meliputi pemeriksaan para saksi hingga pengumpulan alat bukti. Pada Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022, Kapolri juga menonaktifkan Karopaminal Polri dan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Di hari yang sama, otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J dilakukan tim Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, PDFI, didampingi Komnas HAM dan Kompolnas. Singkat cerita, fakta-fakta pun mulai terungkap, mulai dari adanya hambatan penyidikan seperti intimidasi, tekanan, intervensi, hingga menghilangkan barang bukti yang dilakukan beberapa anak buah Ferdi Sambo. Termasuk fakta CCTV di pos Satpam diambil oknum personel Divisi Propam Polri dan Bareskrim Polri. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2022, Baradae ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Lalu, pada tanggal 5 Agustus tahun 2022, Baradae membuat pengakuan berbeda dari sebelumnya. Baradae mengungkap semua fakta, termasuk pembunuhan berencana yang didalangi Ferdi Sambo. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2022, Kapolri mengumumkan penetapan tersangka terhadap Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal atau Bribka R, dan Kuat Ma'ruf. Tak cukup sampai di situ, Polri juga menetapkan istri Ferdi Sambo yaitu Putri Chandrawati sebagai tersangka. Saat ini Ferdi Sambo sudah dipecat dari polisi. Namun putusan ini belum final karena Ferdi Sambo mengajukan banding pada sidang putusan, Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022,
Mohon izin sesuai dengan pasal 69 PP 72 tahun 2022 izinkan kami untuk mengajukan banding, kata Ferdi Sambo dalam sidang kode etik yang dipimpin Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Ia kemudian menegaskan bahwa dirinya akan menerima hasil keputusan sidang yang diajukannya. Mohon izin Ketua KKEP bagaimana kami sampaikan dalam proses persidangan, kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami lakukan terhadap institusi Polri. Apapun keputusan banding kami siap untuk melaksanakan, tutup Ferdi Sambo dalam sidang-sidang Komisi Kode Etik Polri di Gedung TNCC, Mabes Polri. Sebelumnya, Ferdi Sambo juga mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Singkat cerita sidang banding yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto di Mabes Polri, Senin tanggal 19 September tahun 2022 putusan banding ini bersifat final dan mengikat. Hasilnya adalah, menolak permohonan banding, vonis hukuman bagi Sambo CS di pengadilan setelah terbukti secara sah melakukan pembunuhan terhadap Barada J. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf diproses hukum atas kasus dugaan pembunuhan berencana Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sambo telah divonis dengan pidana mati. Putri divonis 20 tahun penjara, Ricky divonis dengan 13 tahun penjara dan Kuat divonis dengan 15 tahun penjara. Sementara satu terdakwa lainnya atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, atau Barada E, divonis dengan pidana 1,5 tahun penjara. Perkara Richard telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Eksekusi merampas nyawa Yosua dilakukan di rumah dinas Sambo nomor 46 di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kita bisa dengarkan pledoi yang Ferdi Sambo bacakan ketika di pengadilan, Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023, saya terus merenungi betapa rapuhnya kehidupan saya sebagai manusia. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kehidupan saya begitu terhormat dalam sekejap terperosok dalam nestapa dan kesulitan yang tidak terperihkan. Demikianlah, penyesalan kerap tiba belakangan tertinggal oleh amarah dan murka yang mendahului, ujar Ferdi Sambo. Hawa nafsu dapat menghancurkan segalanya, dan penyesalan memang selalu datang di akhir. Itulah pentingnya bersikap tenang dan sabar dalam menghadapi situasi. Jangan sampai apa yang telah kita perjuangkan dan kita bangun dari awal, berakhir hanya karena tidak dapat mengontrol nafsu. Terima kasih, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video selanjutnya.